Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Saputra, NIM 1022000040, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 5A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah Politik Hukum Pidana. Baiklah, langsung saja. Contoh kasus hukum pidana dan analisisnya. Hukum pidana menjadi salah satu aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa kasus hukum pidana di Indonesia juga pernah menuai perhatian publik. Hukum pidana berarti hukuman atau peraturan tentang hukuman atau pidana. Hukum pidana bisa dikenakan kepada setiap individu karena 3 alasan, yakni melanggar norma hukum pidana, melanggar peraturan pidana, dan melanggar norma hukum. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum berlaku di suatu negara. Hukum pidana mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan setiap individu yang hidup di suatu negara atau hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan atau tindakan tercela. Hukum pidana memiliki 2 unsur pokok yang berupa norma dan sanksi. Kedua unsur itu harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan unsur tersebut juga hubungan hukum yang dititik beratkan terhadap kepentingan umum. Sifat hukum pidana. Hukum pidana memiliki sifat sebagai hukum publik karena mengatur setiap individu demi kepentingan masyarakat secara umum. Sifat hukum pidana sebagai hukum publik ini bisa diketahui berdasarkan 3 hal, yakni 1. Tindak pidana tetap ada. Hal ini maksudnya suatu tindak pidana itu tetap ada walaupun tindakannya itu tetap mendapat persetujuan terlebih dahulu dari korbannya. 2. Penutupan penuntut di mata hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain. 3. Biaya untuk penjatuhan pidana dipikul oleh negara, sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara. Dasar hukum pidana. Terdapat beberapa sumber hukum pidana di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menjadi salah satu acuan utama sumber hukum pidana di Indonesia. 2. Undang-undang di luar KUHP biasanya memuat aturan tindakan khusus, misalnya pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Hukum adat yang berlaku di daerah tertentu di Indonesia. Adapun contoh kasus hukum pidana di Indonesia adalah: pertama, kasus Antasari Azhar. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Sebelumnya, Antasari Azhar dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Antasari didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan pasal 55 ayat 1 KUHP pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Jaksa Penuntut Umum Cirusinaga mengatakan Antasari memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa Nasruddin. Jaksa menilai motif tersebut yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Antasari kepada Rani Juliani, istri Nasruddin. Pelecehan seksual ini berawal saat Antasari bertemu Rani di Hotel Grand Mahkam, Jakarta Selatan. Dalam pengakuannya, Rani mengatakan Antasari telah melakukan pelecehan seksual yang kemudian diketahui suaminya, Nasruddin Zulkarnain. Antasari menuntut jaksa khawatir jika Nasruddin akan membeberkan kasus ini ke publik dan kemudian meminta bantuan pengusaha Sigit Haryo Wibosono dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Williardi Wizar untuk menyelesaikan masalah ini. Nasruddin ditembak setelah bermain golf di Padang Golf Modern Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00 Sabtu, 14 Maret 2009. Hingga kemudian Nasruddin meninggal sekitar 22 jam kemudian dengan 2 peluru bersarang di kepalanya. Contoh kasus kedua yaitu kasus kopi sianida. Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Wayan Mina dengan menggunakan kopi sianida karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan berencana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti tak langsung dalam memutuskan Jessica bersalah. Kasus kopi sianida ini berawal saat Mirna meninggal setelah minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat. Jessica
teman Mirna yang datang lebih awal dan memesan kopi, hingga kemudian Jessica menjadi saksi atas kasus. Polisi melakukan olah TKP dan gelar perkara uji labor pada beberapa barang bukti yang mereka kumpulkan. Satu di antara bukti kasus ini yakni ditemukannya kandungan sianida di dalam kopi Mirna dan indikasi menunjukkan bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Jessica. Baiklah, hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.